Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PPh pasal 21 yang terdiri dari beberapa materi. Yang pertama itu pemotongan pajak PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi, ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersangkutan berpotensi menjadi sumber pajak PPh pasal 21. Oleh karena itu, jika ada seseorang karyawan, sangat mungkin mengalami potongan pajak ini setiap bulannya. Jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur, yaitu penghasilan yang diperoleh pensiunan secara teratur seperti uang pensiun. Ketiga itu penghasilan berupa uang pesangon, uang pemanfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pekerjaan lepas seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah bulanan. Kelima itu imbalan yang diberikan pada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, atau imbalan sejenisnya yang diberikan karena jasa yang dilakukan. Keenam itu imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh itu imbalan atau honorarium yang sifatnya tidak teratur, yang diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang kedelapan itu penghasilan seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau jenis imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai. Sebenarnya itu penghasilan yang merupakan penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Materi selanjutnya itu tarif pajak PPh pasal 21. Menurut pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif di mana persentase pengenaan PPh pasal 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Itu wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sebesar 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Materi selanjutnya yaitu subjek pajak PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai. Yang pertama itu pegawai, yang kedua itu penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Ketiga itu bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang keempat itu peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Kelima itu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merupakan sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Keenam itu mantan pegawai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyetoran dan pelaporan pajak PPh 21. Penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan dengan cara online banking, menyetor lewat teller bank atau kantor pos, dan
dan bisa juga dibayarkan lewat pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Pelaporan guna pelunasan pajak penghasilan atau PPh dapat dilakukan dengan berbagai pihak seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan menurut Mulyono 2010. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 ini diwajibkan melakukan dengan cara e-filing PPh pasal 21. Adapun cara perhitungan pajak PPh 21 yaitu perhitungan PPh 21 dilakukan dengan cara mengalihkan tarif perpajakan dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikurangi dengan unsur pengurangan sesuai ketetapan yang berlaku. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung PPh 21 yang dikutip dari pajakku. PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali dalam kurung penghasilan dikurang unsur pengurangan balas kurung. Sedangkan bagi pihak penerima penghasilan yang masih belum mempunyai NPWP, maka perhitungan pajaknya akan dikalikan 120% dengan total pajak yang terutang. PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% kali PPh 21 terutang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.